Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sutrisno dari kelas 10 IPA 5 ingin menjelaskan tentang siklus fosfor atau das fosfor. Siklus fosfor merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat anorganik lalu kembali lagi menjadi fosfat anorganik secara terus-menerus tanpa jeda. Komponen fosfor ini bisa dijumpai dalam bentuk sebagai komponen pembentukan tulang dan gigi vertebrata. Fosfor juga merupakan komponen penting dalam membran sel, transfer energi pada respirasi sel dan asam nukleat. Pada alam, fosfor memiliki dua bentuk senyawa, yaitu senyawa fosfat organik. Senyawa fosfat organik ialah senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Senyawa fosfat anorganik adalah senyawa fosfat yang ada di dalam benda mati dalam suatu lingkungan seperti tanah, batu, dan air. Atom fosfor merupakan salah satu dasar bagi ATP atau adenosin trifosfat dengan menggunakan energi tinggi yang dipergunakan untuk respirasi seluler dan fotosintesis. Fosfor merupakan salah satu mineral penyusun gigi dan tulang, dan juga merupakan nutrisi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Ketersediaan fosfor. Sebagian besar fosfor terkunci dalam sedimen dan bebatuan, maka tidak tersedia bagi tumbuhan untuk digunakan. Banyak fosfor di dalam tanah juga tidak cukup untuk tanaman. Ketersediaan fosfor dalam tanah untuk tanaman disesuaikan pada beberapa jalur yang dapat dipulihkan. Bakteri. Bakteri mengubah fosfat yang ada di tanaman menjadi bentuk organik dan selanjutnya tidak tersedia bagi tumbuhan. Walaupun bakteri lain membuat fosfat tersedia dengan mineralisasi, kontribusinya kecil. Adsorpsi. Fosfor anorganik dan tersedia bisa terikat secara kimia atau teradsorpsi ke partikel tanah, membuatnya tidak tersedia bagi tanaman. Desorpsi ialah pelepasan fosfor teradopsi dari kondisi terikat ke dalam larutan tanah. pH. Senyawa fosfor anorganik dibuat larut agar bisa diambil oleh tanaman. Ini tergantung pada tingkat keasaman atau pH tanah. Apabila tanah kurang dari pH 4 atau lebih besar dari pH 8, fosfor mulai terikat dengan senyawa lain, sehingga kurang tersedia untuk tumbuhan. Banyak tanaman memerlukan lebih banyak fosfor daripada dilarutkan dengan tanah supaya tumbuh optimal. Selain itu, tanaman biasanya dipanen dan dihilangkan, tidak meninggalkan vegetasi yang membusuk untuk menggantikan fosfor. Oleh sebab itu, petani mengisi kembali kolam fosfor dengan menanamkan pupuk atau limbah untuk menggantikan fosfor yang diambil oleh tanaman. Proses siklus fosfor. Siklus fosfor ialah proses pemutaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Berikut adalah proses siklus fosfor yang terjadi. 1. Pelapukan batuan. Siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang sudah dikandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sementara pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan dan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai dalam dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daun fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat dan bisa diserap tanaman. Proses ini dinamai dengan mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklus sampai mengalir menjadi sedimen dan mengarah ke lautan. Peranan siklus fosfor. Tanaman dan hewan membutuhkan fosfor sebagai nutrisi penting, namun merupakan nutrisi pembatasan bagi organisme akuatik. Berbagai molekul kehidupan terdiri dari atas fosfor penting dan mempertahankannya. Sebagian besar fosfor yang digunakan untuk membuat pupuk. Pelapukan batuan dan mineral melepaskan fosfor ke lingkungan yang diambil dengan tanaman dan diolah menjadi senyawa organik. Fosfat secara biologis dikarenakan penting karena merupakan komponen nukleotida dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Merupakan bagian dari molekul penyimpanan energi meliputi ATP, ADP,
GDP, dan lain-lain. Bentuk heliks ganda DNA hanya mungkin sebab molekul fosfat membentuk ester fosfat sebagai jembatan yang mengikat double heliks. Fosfor dijumpai dalam tulang dan bentuk kalsium fosfat. Hal ini juga ada dalam enamel gigi mamalia, dalam eksoskeleton serangga. Hal ini juga ada dalam bentuk fosfolipid yang dapat dijumpai dalam semua membran biologis. Fosfor juga berguna dalam menjaga homeostatis asam basa dalam tubuh manusia, bertindak sebagai agen penyangga. Penting untuk reaksi metabolisme guna membebaskan energi. Dibutuhkan untuk mengodekan informasi gen. Sifat unsur fosfor. Sifat fisika. Fosfor terkadang tidak berwarna, dengan juga warna merah atau putih dengan wujud unsur yang sama. Unsur ini mempunyai titik-titik sebesar 2770 Celcius atau 5500 K dan titik leleh sebesar 44,20 Celcius atau 317,30 K. Massa jenis yang dimiliki terdiri atas fosfor merah 2,34 gram atau cm, fosfor putih 1,823 gram per cm, dan fosfor hitam 2,69 gram per cm kubik. Saat murni berubah menjadi tak berwarna dan transparan, biasanya fosfor membentuk padatan putih dan sifat lengkek dan mempunyai bau tidak enak. Fosfor putih lebih mudah menguap dan larut dalam nonpolar benzena, sedangkan fosfor merah tidak mudah larut dalam semua pelarut. Sifat kimia. Fosfor putih mempunyai sifat sangat reaktif, mudah terbakar di udara, beracun, dan sanggup memancarkan cahaya. Gunanya ialah bahan baku utama pembuatan asam fosfat di industri. Fosfor merah sebaliknya, mempunyai sifat yang tidak reaktif dan kurang beracun. Fungsinya, fosfor merah ialah bahan campuran pembuatan bidang gas korek api dan pasir halus. Dampak siklus fosfor. Dampak manusia terhadap siklus fosfor bermula dari pengenalan pupuk sintetis. Fosfat yang dapat dijumpai di dalam sedimen air yang berada pada bawah badan air. Mungkin untuk tanaman tidak dapat menggunakan fosfat dengan bentuk berupa pupuk. Mayoritas nutrisi yang ada akan hilang lewat air yang lepas. Apabila pupuk kandang diterapkan pada tanaman beku, maka mayoritas akan hilang selama mencairnya musim semi. Eutrofikasi perairan pantai serta perairan laut yang mengarah terbakar ganggang bisa terjadi sebab fosfat mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam sistem air. Sumber lainnya dari fosfat yang terjadi akibat kegiatan manusia yaitu aliran dan keluar dari tanaman limbah. Di dalam aplikasi pakan besar tertentu bisa menyebabkan fosfat menjadi berlebihan masuk ke sungai. Jumlah dari fosfat yang akan memasuki bagian badan air nanti akan bertambah apabila fosfat dari kotoran tidak dibuang tersebut tidak dilakukan perawatan. Sekian penjelasan daur fosfor dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.